Selamat berjumpa dengan reporter Suara TV Jogja. Urat di masa depan. 最後になります。トヨタ紡織グループはインドネシア・ブカシを拠点にしまして自動車用内装部品、とりわけ自動車用のシート。 Hijaukan Delingo, proyek rehabilitasi lahan kritis dimulai di Bukit Kalangan, Dusun Kebosungu 1, Delingo, Bantul. Peresmian kerjasama penanaman Melalecaca Putih Kayu Putih. Upaya pemulihan ekosistem di wilayah Delingo memasuki babak baru. Hari ini, dilakukan peresmian kerjasama proyek rehabilitasi lahan kritis yang berfokus di kawasan Bukit Kalangan, Dusun Kebosungu 1, pada Minggu tanggal 21 Desember tahun 2025. Proyek ini mengandalkan penanaman bibit Melalecaca putih pohon kayu putih sebagai komoditas utama. Pemilihan varietas ini didasarkan pada daya tahan tanaman yang tinggi di lahan kering serta potensi nilai ekonomi minyak atsiri bagi masyarakat setempat di masa depan. Kerjasama melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan kelompok tani hutan lokal untuk memastikan keberlanjutan perawatan bibit. Menghijaukan kembali lereng Bukit Kalangan yang selama ini masuk dalam kategori lahan kritis guna mencegah erosi dan memperbaiki tata air tanah. Selain fungsi ekologis, proyek ini diproyeksikan menjadi sumber pendapatan baru bagi warga Kebosungu 1 melalui panen daun kayu putih secara berkala. Rehabilitasi ini bukan sekadar menanam pohon, tapi menanam masa depan. Dengan Melalecaca putih, kita mendapatkan hijaunya alam sekaligus manfaat ekonomi bagi warga. Berikut selengkapnya. Ketua Masyarakat Konservasi Tanah dan Air Indonesia atau disingkat MKTI. MKTI itu kumpulan teman-teman dari akademisi dan juga pemerhati masalah konservasi tanah dan air. Kami sekretariatnya ada di Jakarta, tetapi anggotanya seluruh Indonesia, mereka yang tertarik dengan masalah-masalah konservasi. Proyek hari ini dilakukan kerjasama antara MKTI dengan Toyota Bosoku dari Jepang. Pendanaannya dari mereka, tetapi implementasinya, realisasinya difasilitasi juga dari Jipro, jadi kehutanannya Jepang gitu. Nah, proyek ini diinisiasi oleh keprihatinan lokasi-lokasi tanah kritis yang ada di Indonesia. Kebetulan ada Prof. Anto yang juga sudah lama membantu di kawasan di kelompok tani Savaluna ini di Delingo. Kemudian kita coba gali lebih lanjut hal-hal apa yang bisa dikerjasamakan. Dan hari ini kita meresmikan proyek kerjasama ini untuk konservasi tanah dan air dengan penanaman kayu putih. Targetnya 20 hektar. Selama 5 tahun, tidak besar, tetapi yang ingin kita tampilkan adalah kemanfaatan. Jadi tidak hanya menanam, tetapi bagaimana menumbuhkan ekonomi masyarakat, termasuk dari pengairannya, sampai penyulingannya, sampai menjadi hasil produksi ekonomi. Semoga semuanya berjalan lancar dan ini menjadi contoh untuk nanti bisa direplikasikan di tempat-tempat lain dan juga menjadi contoh bagi para swasta untuk bisa juga terlibat pada proyek-proyek skala kecil, tidak harus besar, tidak harus mahal, tetapi bagaimana skala-skala kecil ini bermanfaat untuk membangun konservasi tanah dan air Indonesia di Indonesia dan juga menumbuhkan ekonomi masyarakat. Itu sih tujuannya, dan semoga tadi hari ini kita acara sudah dengan masyarakat desa, juga dari aparat desa yang mendukung proyek ini. Itu semoga 5 tahun ke depan kita sudah bisa melihat betul hasilnya. Demikian. Siang Bapak Ibu semuanya, kami Sunaryanto mewakili dari wisata edukasi atsiri selaku pengelola juga UMKM Savaluna menerima dengan sangat gembira dengan kegiatan MKTI untuk konservasi tanah lahan kritis ini. Dari MKTI juga sangat bermanfaat bagi kami selaku pengelola wisata edukasi atsiri juga UMKM Savaluna yang tentunya nanti akan membawa kesejahteraan, menambah nilai ekonomi dari warga masyarakat juga pengelola kelompok. Apalagi dari MKTI untuk saat ini sudah memberikan sumber air di lahan yang kita
kita idam-idamkan dari 8 tahun yang lalu baru terwujud. Saat ini air sudah ada dengan adanya program MKTI juga pertanaman kayu putih. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Bu Ratna dan tim dari MKTI. Terima kasih. Reporter Suara TV Jogja mengabarkan, jangan lupa like, subscribe dan share.